Oke, selamat datang di channel Hati-Hati. Terima kasih kepada Anda yang selalu menonton channel ini. Kali ini saya akan menerangkan tentang saling support, saling bantu. Pernahkah Anda mendengar ini? Pernahkah Anda mendengar kata-kata ini? Tentunya ini sudah tidak asing lagi buat kita, bahwa saling support, saling bantu itu adalah sesuatu pekerjaan yang baik yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang saling support dan saling bantu. Nanti akan saya jelaskan setelah yang berikut ini. Biasanya orang yang mensupport, orang yang saling bantu di perusahaannya itu adalah perusahaan yang bagus kinerjanya. Karena apa? Karena perusahaan yang tidak kuat pun menjadi kuat karena adanya saling bantu. Yang mensupport ini adalah yang membantu usaha besar membantu kepada usaha yang kecil, usaha yang kuat membantu kepada usaha yang tidak kuat. Itu adalah mensupport, mendorong, membantu. Oke? Nah, di saat kita lemah, maka kita harus bisa mencari bantuan orang-orang kuat, orang-orang yang dananya cukup hebat. Supaya apa? Supaya perusahaan kita tidak tumbang. Dan di saat kita nanti sudah kuat, jangan lupa bahwa kita itu harus bisa mensupport perusahaan kita yang lemah ataupun perusahaan orang lain yang lemah. Karena dengan begitu semuanya akan bisa menjadi jalan. Nah, lalu gimana seandainya kalau perusahaan kita lemah, terus usaha tim kita yang di sana juga lemah? Maka disitulah kita tinggal bisa menghitung mana yang paling lemah, persentasenya kita hitung, yang itu yang dibantu. Atau sama, misalnya persentasenya itu sama lemah, ya disitulah sama-sama berjuang. Mungkin saja itu ada tumbang, tapi jangan sampai semuanya tumbang. Oke? Di dalam perusahaan itu ada yang namanya simbiosis, yaitu simbiosis itu saling kerjasama, saling menguntungkan, baik itu perusahaan tim sendiri, baik itu perusahaan tim orang lain. Tim sendiri bekerja sama dengan perusahaan tim yang lain, atau usaha kelas menengah atau UKM bekerja sama dengan perusahaan kelas atas, atau perusahaan kelas atas, contoh seperti BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, bekerja sama dengan BUMN. Nah, simbiosis ini harus dilakukan terus supaya perusahaan kita terus maju, supaya kita terus bisa mengembangkan usaha. Bukan hanya perusahaan kita bisa bertahan, tapi terus bisa mengembangkan. Itu diantaranya. Seringkali saya lihat di lapangan perusahaan itu saling berkompetisi, saling berlomba-lomba menjadi yang nomor satu. Kadang saling sikut sana, sikut kini, banting harga sana, banting harga sini. Itulah yang dinamakan pengusaha. Dan mungkin sebagian orang menyebutkan bahwa itu adalah wajar di dunia bisnis. Kadang orang yang berbisnis itu tidak main-main. Mereka itu tidak pandang bulu, atau kakak, adik, saudara, atau siapa itu tidak pandang bulu. Di bisnis itu kakak adalah kakak, adik adalah kakek. Nah, disitulah maka kita akan kurang begitu dekat dengan perusahaan yang lain. Karena apa? Karena jiwa bisnis terlalu melekat. Nah, yang saya sarankan, selain kita melekat di jiwa bisnis, kita juga harus bisa melekat di jiwa silaturahmi, melekat di jiwa kerjasama atau hubungan sosialnya. Di dalam itu, kenapa saling sikut, saling bantu? Mereka diantaranya tidak saling dekat, tidak saling komunikasi yang lancar, cuek-cuek saja masing-masing, makanya bisa saling sikut. Nah, kalau seandainya mereka bekerja sama, maka mereka itu akan hebat. Yang lemah bisa kuat, yang kuat tuh makin kuat. Nah, terus pertanyaan saya cuma satu. Terus pertanyaan saya cuma ada dua. Yang jawab Anda sendiri. Apakah perusahaan kita yang satu yang sudah jalan dengan perusahaan lain yang satu yang sudah jalan, apakah kita mau masing-masing atau mau kerjasama? Apa manfaatnya dan apa madaratnya? Anda tinggal tentukan sendiri. Kalau kerjasama Anda atau bermanfaat atau enggak.
Kalau tidak bermanfaat, maka jangan kerjasama. Kalau kita berpisah bermanfaat atau enggak, maka Anda tentukan sendiri jawabannya. Dan nanti Anda komen ya di bawah komentar, menurut Anda gimana? Apakah kerjasama bagus atau masing-masing itu bagus? Saya mau dengar komentar Anda. Atau sebaliknya, apakah perusahaan kita dengan perusahaan lain itu perlu kerjasama? Nah, kalau perlu kerjasama, apa manfaatnya dan apa madaratnya, apa ada keuntungan atau enggak, itu tolong di komen di bawah komentar ya, saya tunggu. Oke, mungkin gitu aja tentang kerjasama. Mudah-mudahan Anda mengerti, mudah-mudahan Anda paham tentang kerjasama, manfaatnya mudah-mudahan Anda paham sendiri karena Anda udah dewasa. Mungkin dari saya segitu aja, salam dari saya, AA Teatim. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Oke.